Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Prof Mahfud, Gus Muhaimin. Kemudian saya ingat pulau saya Madura. Sekian. Baik. Selesai. Selesai. Terima kasih. Selesai. Jadi momen mana yang paling Anda ingat tadi malam waktu debat cawapres itu berlangsung ya? Apakah selepet atau selesai? Atau dari Mas Gibran yang salam bersama dengan dua seniornya atau yang mana? Nah, tapi sebelum sampai ke sana kita akan memperkenalkan juga ada dua narasumber. Ada Head of Cakra Data Mas Muhammad Turdiansyah. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Siap ya nanti membagikan apa sentimen-sentimen yang terjadi setelah debat gitu ya? Sangat siap dong. Sangat siap. Berikutnya juga ada Mbak Monika Kumalasari. Halo. Selamat siang. Ini kalau kita baca ekspresinya Mbak Monika sudah siap nih dengan paparan-paparan data hasil mikro ekspresi dari para cawapres ya. Tapi sebelum ke Mbak Monika dan juga ke Mas Dadan, saya mau ke abang-abang. Abang-abang, yang paling diingat apa sih waktu debat cawapres kemalam gimmick-gimmicknya? Udah pasti selepet. Mungkin kita lebih ingat kata-kata selepet dibanding apa yang diomongin Caimin sehari-hari itu. Aduh. Boleh kan? Jadi itu yang paling diingat ya? Iya. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin dari Pak Mahfud juga ngomong selesainya itu ikonik banget, selesai. Abis itu sambil ngeliat kamera. Dia kayak nembus batas kamera gitu loh. Jadi pas lihat-lihat saya tuh agak salting dikit jujur. Iya. Berasa dilihatin gitu ya Mas ya? Iya. Kalau Mas Kuku ada nggak yang diingat? Ada dari ketiga-tiganya ada yang saya ingat. Pertama dari nomor 3 dulu. Saya kira pas pertama datang mereka langsung pakai cosplay itu saya kaget wah gitu. Mentang-mentang di JCC sering ada Jack Icon itu ya pokoknya yang acara-acara cosplay mungkin mereka menyesuaikan. Terus kalau dari nomor 2 itu ini yang saya ingat itu yang tiba-tiba maju ke depan sehingga Caimin ikut ternyata boleh ke depan, semuanya boleh ke depan. Tapi yang paling saya ingat lagi yang terakhir itu dari nomor 1 adalah Mike jatuh gitu. Mike jatuh. Iya. Kirain ada apa peristiwa apa gitu ya. Itu yang paling kesel pasti operatornya tuh. Aduh, mic mahal lagi. Aduh. Lumayan ya mendistraksi gitu ya di debat waktu itu ya. Tapi seru jadinya seru. Tapi seru ya. Oke, kalau Benny apa nih kira-kira? Kalau saya agak berbeda dengan dua rekan saya yang kemungkinan minggu depan nggak ada lagi ya. Waduh. Gitu ya. Pendapat Caimin teringat semua sih kalau programnya itu masuk semua. Masuk semua. Apa? Ayo apa? Apa coba? Kasih kita satu. Ayo. 40 kota tadi kan. Tapi kalau saya pribadi saya lebih ke lagi-lagi nomor 1 dan nomor 2 ini kayak mencuri perhatian. Walaupun Pak Mahfud bagus banget, debatnya bagus, tapi yang mencuri perhatian setelah pasca debat ini dua orang ini kayak gesturnya kayak selepet, terus Gibran yang menyerang Caimin gitu. Jadi kayak di dua debat ini nomor 1 dan nomor 2 mencuri perhatian. Saya takut nanti ada debat lagi yang nomor 3 ini jadi moderator lama-lama. Jadi harus ada mungkin dari isi debatnya oke, bagus-bagus, cuman mungkin yang debat ketiga nanti harus ada gimmick karena terbukti sukses kan mencuri perhatian kan. Nanti mungkin tim sesnya bisa kasih gimmick apalah di debat ketiga nanti. Lanjut di minggu depan nih. Lanjut nih. Ada peraturan kayak gitu ya. Kamu lanjut ya. Soal gimmick kita bahas ya bersama dengan Mbak Monika. Kita bahas dulu nomor 1 ya, kita bahas soal Gus Imin selepet nih. Biasanya contohin dengan gesturnya selepet. Nah itu gimana membacanya soal selepet dengan ada gerakannya khusus soal gini ya. Jadi yang diamati adalah bagaimana verbal dan non-verbal. Ya. Verbal itu pengaruhnya terhadap suatu esensi dari komunikasi itu kira-kira cuma 7%. Berarti artinya kita mau lihat non-verbalnya dong. Nah, salah satunya adalah non-verbal itu selepet. Lebih mudah bagi kita untuk mengingat sampai dengan pilpres mendatang mengenai selepet ini. Gitu ya. Jadi itu cocok sekali kalau digunakan sebagai perubahan atau oposan seperti itu. Ya. Nah, tapi ini lebih mudah lagi untuk diamati ya.
isu-isu liar yang berkembang adalah bahwa paslon 01 tidak mengucapkan selamat Hari Ibu dan selamat Natal. Nah, ini momennya penting banget mumpung besok ini serialnya Natal, begitu kan? Artinya secara verbal tidak mengatakan selamat Natal, gitu ya. Dan juga Hari Ibu. Tapi kenyataannya ya, kalau tadi verbalnya tidak mengeluarkan, bagaimana dengan nonverbal? Di samping saya kurang anak Tuhan seperti apa? Ya, ya gitu ya. Nah, itu jadi yang kalau isunya adalah tidak memilih 01 hanya karena ucapan tersebut. Oke. Ya, jadi Bang Coki pasti yang akan lebih dulu nyelpet dong kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan gitu ya. Keyakinan atau misalnya hak-hak kita dirampas begitu ya. Begitu ya? Oke. Nah, jadi itu terjawab dong bahwa verbal ya ini mungkin tidak diucapkan karena ya momen debat pertama Cawapres sehingga ada hal yang terlupakan. Tapi soal kenyataannya durasi juga mungkin? Soal durasi, ya soal durasi juga terutama nih misalnya kayak dalam 4 menit ya. Jadi kalau saya memahami grand design dari masing-masing paslon ini bagus sekali. Artinya 01 tuh juga detail sekali. Tetapi ketika menyampaikan 4 menit visi misi dalam penyampaian visi misi, ini justru malah perasaan emosional yang dikeluarkan terlebih dahulu, gitu apa ya. Contohnya adalah ketika ini emang agak krik-krik juga, ketika Caimin mengatakan saya yang harusnya debat di minggu ini karena tidak berniat untuk menjadi presiden. Nah, kemudian ini adalah upaya untuk nyenggol sebelah kan, nggak penting. Itu udah pembicaraan masa lalu. Jadi fokuslah kepada visi misi apa-apa yang ingin dideliver, begitu. Ya, nah jadi ini jadi kalau kita bahas yang 01 seperti itu, artinya nonverbal ya, gimmick atau slepet itu udah tepat sekali untuk seluruh lapisan masyarakat. Ini mudah untuk diterima daripada merupakan suatu retorika, gitu ya. Oke. Nah, kemudian di 02 ya. Nah, 02 jangan dulu Mbak, nanti kita bahas satu persatu dulu ya. Nah, kalau dari kasih kami hargai Mas Dadan, gimana nih Mas Dadan? Apa sih sentimen yang muncul ketika debat tadi malam, terutama soal Gus Imin kira-kira? Terima kasih Mas Jason. Jadi pertama memang berdasarkan pantauan kami dari Cakra Data melalui Engine Digital Media Monitoring, dengan periodenya kita mengambil rentan di tanggal 22 Desember hingga 23 Desember pukul 9 pagi kemarin. Sebelum kepada yang Gus Muhaimin, lebih tepatnya kita akan coba mengulas secara umum. Jadi memang terdapat diferensiasi yang cukup signifikan antara debat Capres pertama dengan debat Cawapres yang pertama juga. Jadi temuan dari kami memang bahwa debat Capres pertama secara esensi debat pada dasarnya memang lebih kental ya esensi debat dalam konteks penyelenggaraan debat Capres pertama kemarin. Namun justru dalam lonjakan percakapan warganet di kalangan sosial media justru lebih mendapat sorotan lebih banyak terkait dengan yang debat Cawapres. Oh gitu? Betul sekali. Nah, ini ada beberapa faktor saya kira yang melatar belakangi. Faktor utama kita patut akui bahwasannya memang ini Gibran efek terhadap debat Cawapres itu sangat besar. Gibran efek dalam hal ini memang bahwasannya sejak sebelum pelaksanaan debat memang sorotan terhadap sosok Gibran ini banyak diperbincangkan oleh kalangan warganet yang dalam tanda kutip di sini lebih penasaran dengan performa dan penampilannya. Lalu kemarin kalau kita lihat di sini juga di layar, memang komparasinya bahkan antara Capres dan Cawapres perbincangannya lebih banyak perbincangan tentang si Cawapres ya dibandingkan dengan Capres dengan rentan yang sama tapi periodenya pasti yang berbeda ya, periode waktunya seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini memang tadi Gibran efek lalu juga terkait dengan beberapa sorotan warganet menyoroti terhadap penampilan Gus Muhaimin juga yang dinilai juga ada beberapa blunder ya yang dilakukan atas pernyataan serta juga tentu sorotan terhadap Pak Mahfud namun juga tidak sebegitu signifikan dibandingkan dengan 01 maupun juga 02 seperti itu. Yang banyak diperbincangkan adalah Gibran dan Gibran, juga Gus Imin, Muhaimin, lalu Pak Mahfud. Isi pembicaraannya seperti apa nanti dibahas detail. Boleh nanti sekalian juga kita membahas yang 02-nya ya, alias Mas Gibrannya juga seperti apa. Nah, kita akan bahas usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Editors Uncut.